semuanya, selamat datang dan selamat bergabung kembali di channel SR Zona. Film yang kuulas kali ini berjudul 1920 Evil Return, dibintangi oleh Aftab Shivdasani dan Tia Bajpai, garapan sutradara Vikram Bhatt, dan dirilis pada tahun 2012. Film ini mengisahkan tentang seorang penyair yang jatuh cinta pada gadis amnesia, namun ternyata jiwa sang gadis tertawan oleh roh jahat. Akankah sang penyair mampu membebaskan gadis pujaannya dari belenggu negatif itu? Oke, tanpa berlama-lama, yuk langsung saja simak ini dia rangkuman alur cerita filmnya. Bola, sang asisten rumah tangga sebuah mansion yang dihuni oleh seorang gadis bernama Smriti, menyampaikan berita pada sang nyonya bahwa Jaydev, kekasih Smriti, masih hidup. Tapi saban hari pemuda itu menghabiskan waktunya bersama minuman sebab ia merasa sangat kehilangan Smriti yang dikabarkan telah mati. Dengan segenap kesedihan, Bola menyampaikan berita itu lalu menyarankan supaya Smriti bergegas menemui Jaydev dan mengatakan kebenaran bahwa ia masih hidup. Tapi bagaimana caranya? Sedangkan Smriti ditawan oleh arwah jahat penunggu mansion yang tidak akan pernah membiarkan pasangan itu menyatu. Smriti bingung. Ia bisa merasakan kepedihan yang dirasakan Jaydev, kekasihnya yang belum pernah ia jumpai. Ya, selama ini hubungan keduanya mengalir melalui surat menyurat saja. Kemudian, Bola menyerahkan sebuah cermin sakti yang dipercaya dapat menghalau roh jahat pengekang Smriti yang sengaja diperolehnya dari seorang Swamiji. और तुरंत जयदेव बाबू के शहर की तरफ निकल जाए. Malam itu juga, berangkatlah Smriti ke kota hendak menemui Jaydev. Namun, di tengah perjalanan, roh jahat tersebut berhasil menggagalkan rencana Smriti. ये कैसी आवाज थी? आपने सुना? जी सुन. बद्रीनाथ जी, बद्रीनाथ जी. Pagi itu pada tahun 1920, di kediaman Jaydev Verma, seorang penyair terkenal yang menjalani kehidupan penyendiri dan alkoholik sebab telah gagal dalam menjalin cinta, seperti biasa dibangunkan oleh Karuna, adiknya. Karuna tak habis pikir, bagaimana bisa kakaknya sebegitu tenggelam dalam duka mendalam atas kematian Smriti, kekasih Jaydev yang belum pernah ditemui. Terhitung sudah 2 tahun Jaydev menerima surat yang memberitahukan bahwa Smriti meninggal dunia akibat kecelakaan. Dan sudah 2 tahun pula Jaydev terpuruk dalam kedukaan. Kini Karunalah satu-satunya support system yang membuat Jaydev tetap termotivasi. Tapi hari itu saat Jaydev tengah mencari inspirasi untuk syairnya, ia menemukan seorang gadis tak sadarkan diri di tepi danau, lalu membawanya pulang. Setelah siuman, gadis itu tidak dapat mengingat apapun dari kehidupan masa lalunya kecuali syair puisi Jaydev. तुझमें मुस्कुराते हैं एक जैसे थे दोनों के गम. कौन हो तुम? तुम मेक मेरा है. इसके बोल भी मेरे हैं. Malam harinya, gadis itu mulai mengalami hal-hal menyeramkan. Ia pun meminta Jaydev untuk memeriksa kamar dan sekeliling. Namun, bersama Jaydev pun ia mengalami hal ganjil. Pintu yang sudah berulang kali dikunci tiba-tiba terbuka lagi. Hingga akhirnya Jaydev berbagi kamar dengan gadis itu. Dilihatnya gadis itu lekat-lekat. Jaydev merasa hati kosongnya kini mulai terisi. Sementara itu karena menjadi skeptis terhadap kehadiran gadis itu di rumah. Terlebih lagi saat ia dan Jaydev tak sengaja bertemu seorang penjaga makam yang memperingatkan mereka tentang roh jahat yang ada di dalam diri si gadis. अपने साथ अपने अंदर उसी आसुरी आत्मा को लेकर आए. मतलब उस आसुरी आत्मा के कब्जे में है तुम्हारा घर. सांस से एक परिंदा उठा है. एक आसुरी आत्मा उठी. Karuna ingin gadis itu keluar dari kediaman mereka, namun Jaydev menentang. Setiba di rumah, tampak gadis itu tengah menuliskan surat untuk Fatima, anak bibi asisten rumah tangga Jaydev. फातिमा बिटिया,
तुम अपनी सेहत Saat makan malam, keduanya berbincang dan saat itulah Jaydev memberikan nama Sangeeta untuk gadis itu. उसके लिए संगीता से अच्छा नाम और क्या हो सकता है? Tapi tak lama, Sangeeta mengalami fenomena aneh. Ia memuntahkan paku besi dari mulutnya. Hasil pemeriksaan menyatakan bahwa Sangeeta dalam kondisi sehat. Hanya saja perlu dilakukan pemeriksaan ronsen untuk memastikan kondisi anatomi gadis itu. Sayangnya hasil laporan bisa didapatkan esok, dan untuk itu Sangeeta diharuskan bermalam di rumah sakit. Tapi lagi-lagi Sangeeta mengalami kejadian menyeramkan. Seorang pasien yang telah dinyatakan meninggal dilihatnya dalam kondisi hidup. मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता Esok pun tiba. Hasil ronsen yang didapat menggambarkan kondisi aneh tubuh Sangeeta. Di kedua bahu gadis itu tampak sebuah cengkraman. Untuk itu, dokter merujuk keduanya melakukan tes lebih lanjut dan menemui dokter ahli di Rumah Sakit Sipil Simla. Untuk terakhir kalinya, Karmina memohon pada sang kakak supaya tidak terlibat terlalu dalam dengan Sangeeta. Namun apa daya, cinta telah mengukuhkan tekad Jaydev untuk menyembuhkan gadis itu. Berangkatlah keduanya menuju Simla. Tapi mudah ditebak, perjalanan mencapai kebaikan digagalkan lagi oleh kejahatan. Ya, saat keduanya memutuskan bermalam di sebuah hotel, di sanalah Sangeeta terjebak dengan tipu muslihat si arwah jahat. Sejatinya semua orang yang ada di hotel bukanlah manusia. Sang resepsionis menyampaikan bahwa ada seorang pria yang datang mencari Sangeeta dan mengatakan tahu tentang masa lalu gadis itu. ने कहा कि जो यादें आपने खो दी है वो उसके पास है तलाश करने आया था आपको उसके पास आपकी एक तस्वीर Dalam ambisi untuk mengulik asal-usulnya, Sangeeta pun bergegas pergi mencari pria itu. Namun sial baginya, sebab sosok yang dimaksud ternyata adalah Pak Kusir yang dikenalnya. आप तो हमारे कोचवान है ना? Samar-samar ingatan Sangeeta pun kembali. Ya, Sangeeta sejatinya adalah Smriti. Sayangnya, saat Smriti ingin memberitahukan hal itu pada Jaydev, roh jahat tersebut langsung merasukinya. Jaydev membawa pulang Smriti sebagai Sangeeta sebab ia belum sempat mengetahui kebenaran. Meski begitu, Jaydev merasakan ikatan batin yang kuat dengan gadis itu dan bertekad untuk menyelamatkannya. Kini satu-satunya cara ialah dengan mendatangi Ban Kimlal, si penjaga makam. Sudah 5 hari Sangeeta tidak makan apa-apa dan Ban Kimlal datang untuk membuka matanya. Selama proses menyadarkan Sangeeta, terjadilah serangkaian aktivitas supranatural. Sangeeta telah hilang kendali. Meski pada akhirnya Ban Kimlal berhasil mengetahui
bahwa sebenarnya ingatan Sanggita telah kembali dan hal itu disampaikan pula pada Jaydev, tapi mereka tetap harus menghadapi roh jahat yang telah merasuki Sanggita untuk menyelamatkan hidup gadis itu. Ban Kimlal mengerahkan seluruh tenaga yang dimiliki untuk berkomunikasi dengan Sanggita dan meminta gadis itu melawan kendali setan yang merasukinya. Setelah terjadi serangkaian hal menyeramkan, pada akhirnya Sanggita memberikan sebuah clue dengan menyayat-nyayat perutnya hingga membentuk sebuah nama, yakni Fatima. Sang bibi langsung teringat pada surat yang ditulis Sanggita untuk Fatima, putrinya. Ditunjukkannya surat itu, kemudian Jaydev menyerobot dan mencocokkan tulisan tangan Sanggita dengan tulisan tangan surat dari Smriti yang dimilikinya. Alhasil Jaydev menyadari bahwa tulisan tangan keduanya cocok. Sanggita tak lain adalah Smriti, kekasih yang belum pernah ditemuinya dan hanya menjalin romansa melalui surat menyurat saja. Kini, semakin kuat tekad Jaydev untuk menyembuhkan Smriti. Ia bergegas menuju alamat pada surat Smriti untuk mencari tahu kebenaran. Selama 2 tahun Smriti tinggal di rumah wanita itu sebagai guru biola anak-anaknya. कि वो दोनों एक दूसरे से कभी मिले ही नहीं, प्यार करने लगी थी, और वो भी उनसे। एक कवि हैं जयदेव वर्मा नाम के। Wanita itu mengatakan bahwa Smriti sangat mencintai Jaydev Verma, seorang penyair yang dicintai dan juga mencintainya sekalipun keduanya belum pernah bertemu. Namun 2 tahun yang lalu, Jaydev menjemput Smriti dan berencana menikahi gadis itu yang selanjutnya dibawa ke Badagav untuk menetap di sana. Betapa terkejut Jaydev. Jika bukan dirinya yang datang menjemput Smriti saat itu, lalu siapa yang datang dengan mengaku sebagai dirinya? Kemudian wanita itu juga mengatakan bahwa sebelum ini sudah pernah ada yang menanyakan hal yang sama, dan orang itu adalah Karuna. सिर्फ पहला नाम बताया था, करुणा। Bergegas Jaydev kembali ke rumah dan menemukan Karuna bundir dengan surat-surat yang berisi pengakuan dosa. Dari surat-surat itulah ia mengetahui bahwa Amar, sahabatnya, iri dan dengki dengan kesuksesan Jaydev. Alhasil Amar mendekati Karuna, memperdaya gadis itu untuk membalas dendam pada Jaydev. Ketika Amar mengetahui bahwa Jaydev mencintai Smriti, setelah mencuri salah satu surat Smriti untuk Jaydev, Amar mendatangi alamat itu dan mengaku sebagai Jaydev. Tapi sebelumnya, Amar telah mengupah Bola yang bekerja di banglau keluarganya untuk menyampaikan berita palsu bahwa Smriti meninggal akibat kecelakaan kepada Jaydev. Sebenarnya Karuna telah mengetahui bahwa Sanggita itu Smriti dari gelang yang dibawa gadis itu, sebab gelang tersebut adalah gelang warisan ibu Karuna dan Jaydev untuk Karuna. Namun saat Amar memperdayanya, secara sukarela Karuna menyerahkan gelang tersebut. Itu sebabnya sejak awal Karuna ingin menyingkirkan Smriti setelah tahu bahwa gadis itu dirasuki roh jahat. Karuna sudah menduga bahwa kekacauan ini adalah ulah arwah Amar, si pendengki. Sementara dari Badagav, Karuna berhasil menemui istri Bola yang menceritakan semuanya. Kala itu pada akhirnya Smriti tahu bahwa bukan Jaydev yang menjemputnya. Pecah pertengkaran antara Smriti dan Amar di rumah baru yang sedang dibangun dan hendak ditempati usai mereka menikah. Dalam prosesnya, secara tak sengaja Amar tergelincir dan menghembuskan nafas terakhir. तुम जयदेव से प्यार करती हो, लेकिन जयदेव तुमसे प्यार करता है, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं आता है, लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। Tepat saat itu Bola menyaksikan kejadian tersebut dan sebab merasa bersalah pada Smriti, ia membantu menyelamatkan gadis itu dengan menimbun jasad Amar secara diam-diam di rumah itu. Begitulah, seperti yang telah dikisahkan di awal film, arwah penasaran Amar selalu membelenggu Smriti. आत्मा ने मुझे यहाँ कैद करके रखा है, कैसे जाऊँ मैं बोला? Ban Kimlal memperingatkan Jaydev bahwa roh itu sangat pendendam dan Smriti harus dibawa dengan taktik ke tempat yang sama di mana semua terjadi, yakni kediaman Amar di Simla. Nanti, begitu Smriti menyentuh mayat Amar,
roh Amar akan meninggalkan tubuh Smriti dan kembali ke tubuhnya sendiri. Lalu jasad Amar harus dibakar. Pun saat melakukan hal tersebut, Smriti tidak boleh tahu kemana ia dibawa. Sebab kalau tidak, roh jahat Amar juga akan tahu. Jadi Smriti dibuat tidak sadarkan diri, dikurung dan sekelilingnya diselimuti kain suci. Bersama dua pria lainnya, akhirnya mereka pun berhasil mencapai tempat yang ditentukan. Sialnya, salah satu dari mereka terperosok dan kain suci terlepas dari tubuh Smriti. जान कपड़ा Smriti yang kerasukan membunuh semua orang kecuali Jaydev. Kini, sang penyair harus menghadapi sendiri kekasihnya yang kerasukan. Jaydev terluka parah dalam pertarungan melawan roh jahat Amar. Smriti yang hilang kendali membakar kain suci dan jasad Amar untuk menggagalkan upaya Jaydev. Tanpa daya, Jaydev memohon kepada roh jahat Amar untuk membunuhnya saja, sebab tiada guna membiarkannya hidup jika Amar telah mengambil Smriti darinya. Namun roh jahat Amar menolak dan mengatakan dengan lantang bahwa memang inilah yang ia inginkan, yakni agar Jaydev menderita. Tapi saat Smriti yang kerasukan lengah, Jaydev memotong tali yang menempel di langit-langit. Kemudian jasad asli Amar jatuh dari sana, mendarat di tubuh Smriti dan melakukan kontak dengan sentuhan. Ya, sebelumnya Ban Kimlal, Jaydev dan dua pria lainnya telah lebih dulu menyembunyikan jasad Amar di langit-langit sebagai antisipasi. Kini roh Amar telah kembali ke jasadnya. Mendadak jasad Amar hidup kembali dan hendak mencoba membunuh Smriti. Tapi beruntung Jaydev cekatan menyelamatkan Smriti dengan melumpuhkan Amar dan membiarkannya jatuh dalam kubangan api. Pada akhirnya pasangan melankolis, dramatis, serta puitis itu berhasil mewujudkan mimpi mereka untuk bersatu guna merajut janji suci sehidup semati. तो कर लो यकीन कि जो होता है कुछ तो सब कि सुनाती हो मुझे जब भी सांसें थम जाए. Dan film pun selesai.